Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik, Rado Wendra berserta Rado Institut kembali akan melaksanakan pengkajian tentang model-model peluang dalam Rado Institut. Kali ini model peluang Rado Institut Distribution untuk K sama dengan 2 hingga K sama dengan 25 akan kita bandingkan dengan satu model peluang yang kita sebut dengan Burhatki Exponent Distribution. Dua model peluang ini sama-sama satu parameter, di mana model peluang Rado Institute Distribution itu nanti dimulai dari K sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 25. Jadi pada model peluang Rado Institute Distribution kita nanti ada 24 model, ditambah satu lagi model peluang Burhatki Exponent Distribution. Jadi ada 25 model peluang yang akan kita bandingkan nantinya. Kita akan melihat bagaimana kemampuan model peluang karya Rado Institute ini yang fenomenal, yang kita dapatkan dengan cara yang terbaik, bagaimana proses lahirnya model peluang Rado Institute Distribution ini dapat Anda ikuti di radoinstitute.com. Cari saja tentang pembahasan Rado Institute Distribution. Nah, model peluang ini akan kita bandingkan tentu dengan teknik-teknik perbandingan pemodelan peluang yang lazim dilakukan. Dapatkan parameter, lakukan goodness of fit dengan berbagai teknik AIC, BIC, density plot, cumulative plot untuk memutuskan mana yang terbaik di antara 25 model yang akan kita lakukan perbandingan pada hari ini. Jadi kalau fungsi densitas peluang untuk Rado Institute Distribution dapat Anda lihat di slide itu di layar. Ada FKX sama dengan theta berpangkat K dibagi sigma I kurang 1 faktorial dikali theta berpangkat K kurang 1 dikali dengan sigma I sama dengan 0 hingga K kurang 1 X berpangkat I dikali eksponen min theta X. Nah, untuk I kurang 1 faktorial itu adalah gamma I. Oke, kadang kita tulis gamma I, kadang kita tulis I kurang 1 faktorial. Sedangkan model peluang Burhatki eksponen itu parameternya pi, dapat Anda lihat di situ. Model peluangnya adalah G, pi sama dengan pi eksponen pi kali eksponen min pi kali Y dikali 2 tambah pi Y dibagi dengan 1 tambah pi Y pangkat 2. Jadi untuk Rado Institute Distribution K-nya itu nanti ditukar. Mulai dari 2 hingga sampai dengan 24. Nah, itulah model peluang Rado Institute Distribution untuk K dari 2 hingga 25. Jadi K-nya nanti diganti-ganti. Kalau K sama dengan 2, tinggal masukkan 2. Kalau K sama dengan 3, masukkan 3. Dan seterusnya, untuk K sama dengan 25, tinggal masukkan 25. Kalau K sama dengan 1, dia akan menjadi fungsi densitas peluang eksponen. Nah, ini akan kita buktikan. Kita akan bandingkan dengan menggunakan data yang ada. Oke, kalau begitu, kita akan langsung saja lihat bagaimana perbandingan ini menggunakan coding R. Kita coba buka coding R kita. Oke, kita coba lihat coding R kita. Nah, ini dia R kita. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kita menggunakan data yang ada pada riset artikel sebelumnya ketika kita membahas model peluang desktop loan Burhatki Exponent Distribution. Kita udah bahas peluang itu, kita ambil datanya. Kita coba run datanya dulu. Ini yang penting. Karena data kita coba lihat apakah R mengenal data yang kita inginkan. Oke, sama datanya. Oke, data berarti R sudah kenal dengan jumlah N adalah 87. Setelah data ada, baru kita lihat
fungsi Rado Institute Distribution. Nah, ini adalah model peluang Rado Institute Distribution dengan fungsi densitasnya ini fungsi densitasnya nih. Fungsi Rado Institute Distribution, kalau fungsi densitasnya itu yang ini yang saya blok. Untuk D-nya D-nya itu ini poli D, polinomial maksudnya, D-nya itu ini. Jadi keseluruhan ini adalah fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution untuk K dari 2 sampai dengan 24 dengan fungsi kumulatif. Nah, ini kumulatif. Kumulatif kita tinggal integral fungsi densitas saja. Kalau theta berpangkat K dibagi 2 ini kan konstan, tarik keluar saja. Integralnya ini tinggal fungsi densitas. Mana integralnya? Ini integran. Oke, integralnya itu tinggal yang ada TP-nya sajalah. Konstannya itu udah tarik keluar nih. Jadi kumulatif dia gunakan integral. Oke, integral dari fungsi densitas. Dari 0 sampai ke XI. Nah, itu dia kumulatif yang diambil. Fungsi densitas dari mana? Ini fungsi densitas. Oke. Lalu ini yang diintegralkan dari 0 sampai ke XI. Nah, itu sudah diintegralkan. Nah, theta berpangkat K per D ini kan konstan, maka dia diletakkan di luar saja. Tinggal integral bagian dalamnya ini, poli dan seterusnya itu diintegralkan. Dari 0 sampai ke XI. Itu adalah fungsi kumulatif dari Rado Institute Distribution. Nah, sedangkan fungsi dari Burhatki eksponen, minta pakai unit atau unit. Nah, ini dia. Ini fungsi densitas dari model peluang BHI. BHI adalah Burhatki eksponen. Oke, ini kumulatifnya. Itu kumulatif. Burhatki eksponen. Satu parameter, ini parameternya pi, sedangkan di Rado Institute tadi parameternya theta. Nah, setelah model kita masukkan, barulah kita dapatkan negatif log likelihood. Ini MML Rado, negatif log likelihood. Ini negatif log likelihood. F merujuk kepada fungsi densitas. Mana F-nya ini? Ini F. Nah, ini yang di mean summation logaritma F. Sedangkan untuk log likelihood dari negatif log likelihood BHE sama. Oke, F-nya ini dia. F, oke, ini dia. Oke, sama saja konsepnya. F-nya fungsi densitasnya negatif log likelihood. Nah, ini dia. Ini dipisahnya nih, LL tambah log F. Nah, itu dipisahnya. Oke, kalau begitu kita coba lihat seterusnya. Negatif, ini negatif LL, negatif log likelihood. Nah, setelah kita dapatkan, nah ini yang paling penting. Baru parameter. Parameter kita gunakan optim seperti biasa. Parameter kita gunakan optim. Untuk Rado 2K sampai 225. Dan untuk model yang berikutnya adalah menggunakan model ini estimasi dari Burhatki. Nah, ini Burhatki. Sama Burhatki juga menggunakan optim. Oke, sama saja menggunakan optim. Kita coba cek apa yang terjadi dari coding yang kita susun ini. Kita cek saja, kita coba lihat apa hasilnya. Oke, kita coba run. Oke, kita run. Wah, jalan ya. Kita tunggu saja hasilnya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat Rado Institute Distribution dari K sama dengan 2, AIC-nya itu dari 658. Terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah campuran K. Sampailah nanti K sama dengan 25, nilai AIC-nya terus meningkat menjadi 1750. Dan model Burhatki eksponensial itu nilai AIC-nya 675. Nah, kan? Jadi kalau begitu, kalau kita lihat RID Rado Institute Distribution K sama dengan 2 dan K sama dengan 3 itu di bawah AIC dari BHE. Nah, itu jadi artinya adalah Rado Institute Distribution K sama dengan 2 dan K sama dengan 3
lebih baik daripada Burhatki exponential distribution. Karena AIC-nya jauh di bawah AIC model BHE. Tapi walau bagaimanapun yang terbaik tetap untuk RID, Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2 karena dia yang terkecil. Sehingga coding mengatakan yang terbaik itu RID K sama dengan 2. Karena dia mengambil nilai yang paling minimum. Wah, minimum. Oke. Nah, setelah kita dapatkan yang terbaik, kita tahu AIC dan seterusnya, kita coba lihat grafik density plot. Nah, ini yang paling penting. Grafik density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Oke, memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Yang pertama untuk Rado Institute Distribution K sama dengan 2 sampai 25, memasangkan histogram dengan PDF. Wah, ini PDF Rado tadi di atas. Ini PDF-nya nih. Ini PDF. Nah, ini dia. Ini dia memasangkan overlay histogram dengan fungsi densitas. Untuk K dari 2 sampai 25. Jadi dia sekaligus langsung nih untuk K 2 sampai 25 katanya histogram dan fungsi densitas. Nah, ini K-nya nih, K-nya itu 2 sampai 25. Dan untuk model Burhatki eksponen juga memasangkan histogram dengan fungsi densitas GBHE tadi namanya. G kecil. Kalau G besar kumulatif. Kita lihat hasilnya. Coba kita lihat hasilnya bagaimana kita run. Wah, itu dia nampak keren ya. Sangat keren sekali. Jadi kalau kita lihat memang RIDK sama dengan 2 itu sempurna. Tuh. Yang warna biru itu fungsi densitas Rado Institute Distribution. Untuk K sama dengan 2 itu sempurna menangkap histogram. 3 juga masih baik. Nah 4 dia ada semakin ke atas, 5 semakin ke atas, hingga K sama dengan 25 ada semakin ke atas. Nah untuk Burhatki ini dia. Oke, Burhatki dia tidak mengikuti histogram pada umumnya. Seperti RIDK sama dengan 2 ini kan cantik nih histogramnya nih. Nah, kita lihat di situ nampak sekali cantik ya kan. Sedangkan Burhatki tidak begitu baik. Nah ini jadi kita dapat menunjukkannya bahwa coding-coding yang dihasilkan oleh Rado Institute ini cantik sekali, sangat berkualitas, jadi rugi kalau tidak diikuti. Ini density plot. Ada 25 model, 24 model untuk Rado Institute Distribution dari K sama dengan 2 hingga K sama dengan 25 plus satu model Burhatki eksponen. Kita lihat kan kumulatifnya sekarang. Kumulatif, nah ini dia CDF plot. Memasangkan CDF empirical, namanya empirical CDF, ECDFX dengan kumulatifnya. Nah kumulatifnya adalah YCDF. YCDF tadi oke, YCDF-nya. YCDF media. Kumulatif Rado Institute. YCDF namanya. Sedangkan untuk Burhatki eksponensial namanya YCDF BHE. Yaitu G besar tadi. G besar HE. Ini kumulatif. Coba kita plotkan juga. Kita lihat hasilnya. Seperti apa hasilnya. Kita coba lihat. Penasaran kita juga. Kita lihat hasilnya. Lihat hasilnya satu-satu. Oke, kita lihat. Wah, itu dia. Oke, kita biarkan sampai habis. Oke, masuk 22, 23, 24, 25. Ini dia. Untuk CDF, kumulatif Rado Institute Distribution K sama dengan 2 itu sempurna. Yang hitam itu sempurna menangkap itu balik. Yang merah sempurna menangkap yang hitam. Merah itu kumulatif model, sedangkan yang hitam itu kumulatif empirikal, sempurna menutup. 3 lumayan, 4 sudah lari dia. Terus udah kacau, sampai 25 dia udah kacau dah. Yang merah udah tidak sanggup lagi menangkap yang hitam. Tapi yang biru lah, ini yang biru udah cantik. Di awal dia tidak baik, tapi di akhir dia baik. Tapi kalau bagaimanapun tetap yang terbaik adalah, Anda lihat di sini, kumulatif dari Rado Institute Distribution K sama dengan 2 itu sempurna menangkap, oke, sangat baik sekali. Oke, dari segi kumulatif juga kita putuskan Rado Institute Distribution K sama dengan 2 yang terbaik itu.
Nah, kalau grafiknya kita campur, kita gabung, itu akan menjadi suatu yang sangat menarik juga. Kalau kita lihat ini adalah ini digabungnya nih, ini gabung. Nah, ini kalau ini digabung 25 langsung, oke? Digabung, oke, di sini gabung. Oke, saya rasa kalau menurut saya lebih baik dari satu-satu, kalau digabung enggak nampak. Agak susah melihatnya. Oke, saya rasa apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, kita sekali lagi menunjukkan bahwa coding-coding yang dihasilkan oleh Radio Institute itu sangat menarik sekali dan mampu menjadikan model-model peluang yang ada lebih baik, daripada tentu model peluang ada itu dapat diperbaiki lagi menjadi lebih baik dengan coding-coding dari Radio Institute Distribution. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.